Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam sekolah minggu pada hari ini. Dan pada saat ini, Lose bersama teman-teman kalian, yaitu Rahel. Halo teman-teman. Mika. Halo teman-teman. Ya, bersama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu, sebelum kita menyanyikan lagu untuk Tuhan, kita bersama-sama akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang untuk beribadah bersama teman-teman kami, ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Lose-Lose yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga namamu dimuliakan dan ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Untuk lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu KASIH. Ya, adik-adik masih ingat kan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan KASIH, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan ya, dan untuk mengiringi lagu untuk persembahan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Kuat
Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dari berbagai macam profesi dan latar belakang. Begitu pula kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat hingga akhirnya banyak orang yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahwa Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia juga Allah yang mampu menyelamatkan kita dan memberi hidup yang kekal. Mari kita berdoa sebelum kita akan mengawali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan membuat mukjizat. Saat ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Berkati kami, karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rosa akan membacakan bagian dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Diambil dari Matius 4 ayat yang ke-18 sampai ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Selanjutnya Markus 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Kita baca lagi dari Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Yang terakhir kita baca dari Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya,
Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Demikianlah Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kita tahu apa yang disebut murid. Tetapi Yesus bukan hanya memanggil mereka murid. Yesus menyebut mereka rasul. Murid adalah siapa saja yang menjadi pengikut Kristus atau orang percaya kepada Kristus, yang belajar sebagaimana murid dari gurunya. Tetapi seorang rasul adalah dia yang diutus pergi dengan sebuah pesan atau tugas untuk dilakukan. Yesus melatih mereka dan mengutus mereka sebagai rasul. Mari kita bersama-sama belajar. Kita akan melihat dari beberapa soal apa yang Yesus minta dari semua muridnya. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang sedang Simon Petrus kerjakan ketika ia pergi mengikut Yesus? Iya benar, ia sedang menjala ikan. Berikutnya, Lewi juga dikenal dengan nama Matius. Apakah pekerjaan sebelumnya? Ya, tepat sekali. Pemungut cukai. Yang berikutnya, siapakah nama saudara Simon Petrus? Ya, dia adalah Andreas. Kemudian, siapakah yang berasal dari Betsaida seperti Andreas dan Simon Petrus? Dia adalah Filipus. Ya, benar sekali. Kemudian, siapa yang ragu bahwa akan ada seorang yang spesial dari Nazaret? Siapa yang berkata itu? Ya, tepat. Dia adalah Natanael. Natanael ragu bagaimana Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ya. Dia berkata, "Rabi, engkaukah anak Allah? Apakah engkau raja orang Israel?" Seperti itu ketika Filipus melihat dia. Dan Tuhan Yesus melihat Natanael berada di bawah pohon ara. Dan Yesus mengatakan dan meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Berikutnya adalah, siapakah nama anak Zebedeus yang bersama-sama dengan Yohanes? Ya, dia adalah Yakobus. Kemudian seperti yang Lose sampaikan, Yesus memberikan jabatan khusus kepada 12 orang itu. Apakah jabatan itu? Ya, benar, jabatan itu adalah rasul. Kemudian berikutnya, apa yang Yesus minta dari semua murid? Ini bisa adik-adik lihat dari setiap angka yang tertera di situ. Kemudian hurufnya kita rangkai. Apa yang Yesus minta dari semua muridnya? Ya, tepat. Ikutlah aku. Kemudian, apa harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus? Apakah buku favorit? Atau tidak ada harga yang harus dibayar? Hobi atau kesukaan? Atau meninggalkan segala sesuatu? Apa harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus? Iya benar,
meninggalkan segala sesuatu. Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi murid-muridnya dan terus percaya kepada Tuhan. Selama 3 tahun, murid-murid yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus hidup dan bepergian bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar apa yang Dia katakan. Mereka melihat Dia melakukan mukjizat. Mereka mengamati setiap sikap dan tindakan dari Tuhan Yesus secara dekat dan jelas. Tetapi kerap kali rasul-rasul memahami dan lambat untuk belajar. Dan satu alasan Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda ajaib adalah supaya murid-muridnya dan orang-orang lain yang percaya bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya mereka oleh iman mereka memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita belajar dan melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Kita akan belajar 4 jenis mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mengusir iblis. Terambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ke-28. Yesus mengusir keluar roh jahat. Yesus mengajar dengan kuasa sebagai anak Allah. Hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatasi kejahatan. Dan orang-orang takjub akan pengajaran dan kuasanya atas roh-roh jahat. Yang kedua, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika itu ada anak pegawai istana yang sedang sakit. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berharap bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan memberi hidup. Dan akhirnya pegawai istana dan seluruh keluarganya percaya kepada Sang Juru Selamat. Tapi perhatikan, di sana banyak juga orang-orang yang datang kepada Yesus untuk melihat Dia melakukan tanda-tanda dan keajaiban. Tetapi hanya pegawai istana itu yang datang kepada Yesus dalam iman. Yang ketiga adalah mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Yesus menunjukkan kuasa untuk mendirikan kerajaannya. Begitu pula Yesus juga menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan begitu lama. Dengan kuasa dan mukjizatnya, Tuhan Yesus membangkitkan anak kepala ibadat yang telah mati. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang? Banyak orang-orang yang gaduh, tidak percaya bahwa anak perempuan itu dapat dibangkitkan dan hidup kembali. Ketika anak perempuan itu bangun dan berjalan, kabar mukjizat itu tersiar ke seluruh negeri. Yang keempat, kita melihat kuasa atas alam. Mukjizat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dia menyatakan kuasa ilahi ketika menyelamatkan bangsa Israel dan Firaun di Perjanjian Lama. Begitu pula dengan cara yang sama, Yesus menunjukkan kuasa ilahinya atas angin ribut dan gelombang dengan menyelamatkan murid-muridnya dari karam kapal. Saat itu murid-murid berpaling kepada Yesus memohon pertolongan. Mereka takut sekaligus takjub ketika Yesus sungguh-sungguh menenangkan angin ribut dan gelombang. Sekalipun mereka adalah pengikut Yesus yang terdekat, tetapi iman mereka tidak merespon atau menjawab. Namun Yesus tetap menunjukkan siapa Dia dan mengajar mereka.
Apa artinya bertumbuh iman percaya kepada Tuhan Yesus? Mari kita melihat 3 pertanyaan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Apakah yang terjadi dan bagaimana mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan atau Sang Juru Selamat? Ya, Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda yang hanya dapat dilakukan Allah, supaya mereka percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, bagaimana respon dari orang banyak tadi? Sebagian kagum akan mujizat itu sendiri, sebagian takut. Tetapi beberapa orang ingin dia pergi, bahkan ada yang marah. Dan yang lain takjub akan kuasa dan otoritas Allah. Itulah tanda-tanda mengapa mujizat Tuhan Yesus dilakukan, supaya banyak orang yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, apakah yang kamu pelajari dari bagian ini dan yang berguna bagi pertumbuhan imanmu? Saya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah, Juru Selamat. Mujizat Yesus mengarahkan kita kepada kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Puji Tuhan, mujizat yang Yesus adakan adalah tanda yang menunjukkan kepada mereka yang berada di sekelilingnya bahwa Dialah yang dinanti-nantikan, Mesias yang dijanjikan, Anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia melakukan tanda yang dapat dilakukan oleh Allah supaya mereka percaya dan memperoleh hidup kekal. Mujizat Yesus menunjukkan kasih dan kepeduliannya bagi mereka yang membutuhkan dan menunjukkan keselamatan daripadanya. Tidak setiap orang percaya kepada Yesus Juru Selamat yang dijanjikan ketika mereka melihat Dia. Beberapa orang hanya menginginkan mujizat itu, kagum atas mujizat itu sendiri, bukan kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan merespon dengan marah, takjub, dan kuasa serta otoritas Allah ada padanya. Hari ini kita belajar bahwa mereka percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah, Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan umat dari dosa mereka dan memberikan mereka hidup yang kekal. Begitulah Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-Nya. Mereka diberi jabatan sebagai rasul. Bukan hanya sekedar menjadi murid, tetapi mereka memberikan pesan dan tugas khusus. Tuhan Yesus melatih murid-murid-Nya dan mengutus mereka. Untuk memperkuat iman mereka, Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat, bahkan banyak lagi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda itu supaya mereka semakin percaya bahwa Dia dapat mengusir iblis, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan Dia berkuasa atas alam, menenangkan angin ribut, sehingga suasana menjadi teduh. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita merespon dan menyatakan di dalam hati kita dengan penuh ucapan syukur. Pujilah Juru Selamat kita yang telah datang dan menyelamatkan serta memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kiranya kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan seperti Dia memanggil ke-12 rasul-Nya, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia kemanapun Dia pergi,
Mereka mendengar, mereka menyaksikan mujizatnya, dan mereka percaya bahwa Dialah Mesias yang dijanjikan, Anak Allah. Dan dengan penuh percaya mereka boleh memiliki hidup yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh belajar bersama-sama ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan Tuhan Yesus membuat mukjizat supaya kita percaya kepadanya bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas maut, mengusir iblis, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan Tuhan berkuasa atas alam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semakin percaya kepadamu. Kami berterima kasih sebab Tuhan sudah mengajar kami, mengutus kami untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami, yang rela mati bagi kami, dan menebus dosa kami orang yang berdosa. Tuhan Yesus, biarlah kami dengan melihat mukjizat Tuhan dan belajar mukjizat Tuhan, boleh semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami semakin percaya bahwa Tuhan sudah datang menjadi manusia dan menyebut dirinya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah semuanya ini memberkati kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar. Berkati masa depan mereka, mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang dalam kesusahan, Tuhan hibur hatinya. Dan mereka yang dalam pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berkati kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh semakin percaya kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, bagi teman-teman kami di sekolah, dan kami boleh mengajarkan kebaikan Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.